Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cerdas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, 3M dimanapun kita berada, agar kita semua selalu terhindar dari pandemi ini. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa dulu ya, seperti biasa, subscribe, like, and comment. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 1 ya. Temanya tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Namun pada kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 2. Nah, sebelum kita membahas apa yang ada di pembelajaran 2 ini, Bapak akan beritahu dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran 2 ini. Yang pertama, muatan pelajaran PKN. Di sini 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk muatan SBDP atau seni budaya dan prakarya ya, yang pertama 3.4 memahami patung, dan yang kedua 4.4 membuat patung. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang telah kalian lihat, di sini ada gambar bendera merah putih, kemudian Garuda Pancasila, dan di tengahnya ada lambang Pancasila. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang Pancasila ya. Pancasila itu seperti yang kita tahu ada 5 ya. Yang pertama dilambangkan dengan bintang, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya pohon beringin, sila ketiga, dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng ya. Ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak yakin kalian pasti sudah hafal Pancasila ini, karena biasanya suka diucap ulang oleh peserta upacara ketika upacara bendera. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ya, kita akan bahas di sini. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Kemudian selanjutnya, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua apa saja? Baik, kita akan bahas. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Kemudian selanjutnya, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kemudian poin 3, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, selanjutnya, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua, tentunya kita dapat memahami contoh kegiatan yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua. Di sini silakan kalian kerjakan sisanya ya. Bapak beri contoh untuk sila pertama. Contoh kegiatannya adalah sholat 5 waktu. Kemudian di sini dari nomor 2 sampai 5 silakan kalian isi sendiri ya. Tentunya anak pandai dapat mengisi ini. Kemudian sila kedua, di sini juga sudah dikasih contoh. Contoh kegiatan yang mencerminkan sila kedua, yaitu menolong orang yang kesusahan. Nah, kemudian untuk selanjutnya nomor 2 dan nomor 5 sampai nomor 5 silahkan diisi ya.
Baik, kalau sudah paham tentang Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mengenal karya seni patung. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, contoh gambar patung ataupun contoh patung, tentunya pasti pernah melihat baik itu di televisi ataupun langsung. Nah, kita akan bahas apa itu karya seni patung. Nah, di sini sudah dijelaskan, karya seni patung adalah karya seni rupa yang terdiri atas karya seni tiga dimensi ya. Jadi karya seni patung itu adalah karya seni tiga dimensi. Nah, sementara karya seni sendiri itu, karya seni rupa maksudnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama karya seni rupa dua dimensi, kemudian karya seni tiga dimensi ya. Kalau patung ini termasuk yang tiga dimensi. Kalau yang untuk karya seni dua dimensi contohnya itu lukisan dan kain batik. Nah, patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Maksudnya dari belakang, dari depan, dari samping kiri, ataupun samping kanan. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk, karena bentuk-bentuk patung memiliki nilai keindahan. Nah, itu adalah tentang patung ya, dari pengertiannya. Kemudian patung ini termasuk ke dalam karya seni tiga dimensi. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian apa itu fungsi patung? Nah, tentunya kalian penasaran bukan? Fungsi patung itu yang pertama, patung religi. Nah, fungsinya adalah sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius ya. Patung religi ini biasanya digunakan untuk sarana beribadah ya, untuk agama-agama tertentu. Kemudian patung monumen, fungsinya adalah untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa sejarah ya. Nanti tentunya kalian pasti sudah mengetahui patung monumen ini, karena banyak sekali di Indonesia, hampir setiap peristiwa sejarah itu ada patungnya. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur. Nah, patung ini berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan, jadi untuk memperindah bangunan gitu ya. Kemudian selanjutnya patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Biasanya di taman-taman suka ada patung-patung ya, itu untuk memperindah tempat tersebut. Kemudian yang terakhir ada patung seni. Nah, patung ini hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, seperti apa sih gambar patung kelima patung ini, dari mulai religi, monumen, arsitektur, dekorasi, dan seni? Baik, kita akan beri contohnya. Nah, patung religi ini contohnya seperti ini ya gambarnya. Nah, ini adalah patung religi. Kemudian yang kedua patung monumen. Nah, ini dia patung monumen. Silahkan diperhatikan ya. Kemudian untuk yang ketiga patung arsitektur. Nah, seperti ini, bisa disimak baik-baik. Kemudian selanjutnya patung dekorasi. Nah, ini dia ya. Patung dekorasi kan tadi sebagai penghias taman. Nah, ini adanya di taman. Kemudian yang terakhir adalah patung seni. Nah, ini patung seni. Silahkan disimak dulu dan diingat baik-baik ya, contohnya seperti ini gambarnya. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain atau bisa menunjukkan contoh-contoh yang lainnya. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu fungsi patung ya, tadi yang pertama pengertiannya, kemudian fungsinya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana teknik membuat patung. Nah, tentunya kalian harus tahu ya. Yang pertama, di sini ada teknik memahat dan mengukir. Apa itu? Nah, teknik memahat berarti memperkecil bahan yang digunakan dalam membuat patung dengan bahan keras, seperti batu, cadas, atau marmer. Sedangkan mengukir untuk bahan dari kayu. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini ada orang lagi memahat
patung. Nah, ini membuat patung dengan teknik memahat seperti ini. Kemudian selanjutnya teknik yang kedua, ya. Teknik yang kedua ini adalah teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Teknik membutsir yaitu mengurangi atau menambahkan bahan lunak. Tentunya berarti bahan yang digunakan adalah bahan yang lunak, sedikit demi sedikit hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Contohnya bahan yang digunakan adalah tanah liat. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kalau membutsir ini khusus untuk bahan-bahan lunak, ya, tidak untuk bahan yang keras. Kalau bahan yang keras tadi tekniknya adalah memahat dan mengukir. Baik, kemudian selanjutnya teknik membuat patung yang ketiga adalah teknik mencetak. Ya, teknik mencetak. Nah, di sini pengertiannya sudah ada. Teknik mencetak dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan, seperti gips, besi, atau perunggu. Sebelum membentuk, perlu dicetak terlebih dahulu. Setelah itu, lelehan bahan dimasukkan ke dalam cetakan. Jadi maksudnya di sini cetakan yang digunakan adalah bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Nanti bahan-bahan tersebut itu dilelehkan atau dipanaskan dulu sehingga menjadi cair. Kemudian setelah cair dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Seperti itu ya. Jadi ada 3 teknik membuat patung. Yang pertama tadi teknik memahat dan mengukir, kemudian teknik membutsir, dan yang terakhir teknik mencetak. Nah, itu ya teknik membuat patung. Baik anak-anak, mungkin sudah banyak yang kalian pahami sampai sini. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang sudah kalian pahami? Tentunya masing-masing peserta atau masing-masing siswa berbeda pemahamannya, namun pasti ada persamaannya. Nah, sekarang tugas di sini adalah kamu harus menuliskan fungsi patung yang tadi telah dijelaskan. Silahkan ditulis di sini, diisi di kolom ini. Kemudian teknik membuat patung yang 3 tadi silahkan juga diisi di sini, ya. Nah, selamat mengerjakan. Baik, barangkali itu saja yang dibahas di dalam video ini. Selanjutnya kita akan berjumpa kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai